Hai, selamat datang di podcast Kelantur. Satu-satunya podcast yang kita juga bingung mau bahas apa. Sama gue Prima. Gue Ucup. Hari ini kita berdua aja, Cup. Prio kemana emang? Dia berhalangan hadir karena istrinya baru melahirkan. Ini anak pertamanya ya? Anak pertamanya. Anak keduanya OTW. Tempur! Tinggal nunggu kecolongannya aja. Alhamdulillah sih kemarin gue udah nengok ke rumahnya Prio. Anaknya ganteng. Iya, alhamdulillah gak mirip bapaknya. Iya. Hari ini kita mau bahas apaan, Cup? Lu kan udah punya anak nih, udah punya anak 2. Nah, lu kan udah pengalaman nih. Nah, gue juga udah punya anak sih, tapi istri belum. Beban gak sih buat lu sebagai seorang bapak? Apakah ada emang ya lu kesibukan lu nambah, apa gimana lah? Ini ngomongin orang tua. Jadi kita ngebahas masalah jadi orang tua ya, jadi beban. Ntar dulu, emang lu gak punya anak? Punya lah anak. Bukan anak lu udah abri? Tapi istri belum lahir. Belum berapa? Istri gue belum lahir. Amin. Bangke. Sebenarnya kalau ngomongin jadi orang tua itu punya deskripsi yang beda-beda sih. Lu bisa jadi beban atau jadi proses dewasa diri. Sebenarnya ribet, lu harus bisa ngatur keuangan, waktu. Terus juga ini sih, Cup, ditambah lagi menurut gua sekarang ini menjadi orang tua itu lu harus udah punya proses mendidik anak secara modern, nggak kayak zaman dulu. Tapi modernnya itu bisa diomongin, bisa lu salah dengan mendidik modern akhirnya jadi kayak sekarang lu lihat tuh ada anak-anak dikebukin di sekolahnya terus gurunya dituntut. Nah itu kan bahaya. Iya. Kalau zaman dulu lu waktu kecil lu digebukin sama orang tua lu tambahin kan ya, malah warga ya. Lu maling ternyata. Iya kan, bedanya gitu kan. Kalau waktu kecil lah gue mainnya di hutan. Manjat di hutan? Iya, main-mainnya di hutan gue mah. Lu monyet? Ya. Apa gimana sih? Gue waktu kecil mau bawanya golok, senapan gitu. Ih beneran? Iya, berburu gue. Entar lu kecilnya di itu kan Malimping kan? Iya lah. Kampung gue hutan kan. Proses keras. Iya, prosesnya kan beda kan sama kayak gue di kota kan. Kalau lu anak kampung gitu, kalau ibaratnya gue anak komplek kayak kita gak nongkrong bareng kan juga. Iya, lu kan manja lah. Kok manja? Kalau gue kan ini keras hidup gue di kampung. Jadi pas gede ya udah pengalaman keras. Lu sekeras apapun hidup ya gue tegar. Ya, kalau dulu rosa kali. Enggak, kalau gue kan dulu ini ya, Cup. Kalau gue gak tidur siang gue diomelin. Kalau lu dulu siang malah suruh jual foto itu. Kalau enggak digebukin ya. Gue siang tidur, malamnya ngerondal ya. Gantiin bokap gue. Soalnya banyak maling. Maling apa? Maling pink. Bagus. Kalau di komplek kan paling main-main gitu dong, sepedahan, nonton TV. Main PS dong gue mah. Nggak asik lah ya. Kalau lu main apa? Iya, main senapan angin, tembak-tembakan. Bukan katanya kalau ditembak gak berdarah itu baru jagoan. Yang tembak kamu nggak jadi pacar aku itu gak berdarah kan? Iya, bukan. Jangan ngomongin cinta lah ya. Bullshit. Tapi beneran Cup, kan didikan anak zaman sekarang sama zaman dulu kan beda ya. Yang berasa banget ya, dulu gue waktu itu pernah tuh ngelakuin kesalahan di sekolah, terus sempet dihukum sama guru gue suruh keliling lapangan. Itu sama orang tua gue gak diapa-apain. Maksudnya sama orang tua gue malah ditambahin, ya biarin lah gitu. Karena orang tua kan udah mempercayakan kita ke itu kan. Nah, menurut lu nih, dengan sekarang mungkin pernah tahu kabarnya itu ada anak diomelin sama gurunya, digaplok karena mungkin ketahuan ngerokok atau apa gitu. Tiba-tiba gurunya dituntut. Menurut lu gimana, Cup? Kalau menurut gue sih itu ya, kalau balik ke zaman dulu, nah itu gimana ya, nggak terlalu berlebihan sih, karena kan guru kan juga punya ajaran masing-masing ya. Nah, cuman zamannya sekarang kan ya gara-gara kemajuan teknologi, terus secara hukum juga kan banyak ibu-ibu langsung ini. Zamannya dulu gua ya misalkan salah ngitung aja dilempar pakai penghapus kena jidat ya nggak apa-apa, nggak berani ngelawan, dan orang tua juga malah kita laporan ke orang tua malah ya udah kita disalahin gitu. Lu gak berani ngelawan? Enggak lah. Ya orang gurunya orang tua lu. Kalau lu kan di sini, gua nih Blay, waktu sekolah di kampung masuk jam 6, jam 5 udah berangkat bawa obor. Serius? Bawa sepeda, lewatin hutan, bawa TV, ya maling ya teh. Lewatin bukit-bukit segala, terus bawa tenda, kompor. Kalau lu kan
di kompleks sekolahnya, dianterin sama bokap naik motor. Ya, Iya dong. nggak asik lu. Iya dong. Waktu gue pas gue tuh 98, waktu 98 itu kalau nggak salah gue SD atau SMP gitu, gue lupa. Coba pas kerusuhan itu gue dijemput cup sama orang tua gue. Pertama kali tuh orang tua gue ngebela-belain siang-siang ngejemput gue. Kan itu kan gue ya. Gue nggak tahu kalau proses pas di kampung lu pas 98 kerusuhan ya, mungkin lu malah nggak dijemput orang tua, lu malah langsung jarah aja tuh toko-toko gitu ya. Boleh pulang. Terus juga ada perbedaannya cup masalah pendidikan sekarang ya, anak zaman sekarang sama anak zaman dulu. Kalau sekarang mungkin karena teknologi udah berkembang dengan baik, malah tuh udah ada tuh zaman kita kan belum ada homeschooling kayak gitu kan. Kalau sekarang udah ada, tapi juga emang lagi buruk karena gue juga pernah mulai dulu ada les di kampung. Les apa? Les kendang. Ya. Iya tapi beneran teknologi itu seiring dengan teknologi berkembang itu ada homeschooling, terus juga kita nyari browsing di internet segala macam enak. Zaman dulu mana pernah ada cuy? Nggak ada gue zaman gue SMA juga belajar komputer masih pakai apa tuh, apa namanya, bukan hard disk tuh, apa namanya, pakai disket. Oh pakai disket. Nah emang lu dulu belajar komputer juga? Komputer katanya teluh di kampung. Santet teluh. Enggak lah, emangnya gue apaan lah, orang baik lah. Oh iya orang baik ya. Hijat siapa? Mantan dia. Yang jahat dia Blay. Susah payah mati-matian Blay. Ya Allah. Curhat lagi ya. Semoga kau senang, bahagia. Balik lagi ke teknologi yang udah berkembang. Ini berhubungan lagi nih sama pandemi yang sekarang udah berjalan tuh cup. Nah karena juga gue kasihan tuh ada orang-orang yang harusnya bisa sementara bisa belajar lewat komputer atau belajar online gitu. Itu menurut gue juga nggak maksimal sih, karena sebenarnya ngajar-mengajar itu bisa maksimal dengan bertatapan langsung. Kita tahu karakter seseorang juga dengan bertatapan langsung. Ditambah lagi karena ini hubungannya beda ya sama kerja online sama pendidikan online. Menurut gue tanggung jawabnya juga beda. Kalau kerja online lu punya pekerjaan yang harus dikerjakan, tapi kalau pendidikan biasanya nih khawatirnya si anak-anak ini kalau nggak dibantu dengan pembawaan yang baik sama si pengajarnya, nanti jatuhnya malah bosen, akhirnya nggak diserap dengan baik ilmu yang udah dihituin tapi sih zaman sekarang juga sebagai orang tua juga mungkin dimudahkan lah. Kalau zaman dulu kan zaman gue sekolah kecil ya, yang pure ngajar masalah sekolah kan cuma guru doang, karena orang tua juga kan terbatas, nggak inilah, internet juga nggak ada, ya paling cuma ngajarin sopan santun doang. Kalau sekarang kan ibu sekarang kan di rumah bisa searching internet, bisa ngajar anaknya di rumah gitu kan, nggak harus guru gitu kan. Ya itu sih kelebihannya, ya plus minus lah. Teknologi yang berkembang sekarang ini bisa jadi bahaya juga buat orang dari sisi orang tua. Contoh anak-anak kecilnya sekarang udah mulai gila sama gadget. Jujur aja anak gue yang pertama nih umurnya 3 tahun aja itu udah gue mulai batasin nih. Alhamdulillah setiap gue kerja sama bini gue kerja itu sama pengasuhnya udah dilarang sama sekali gadget. Itu sih kembali ke orang tua Blay, tergantung didikan lu, tergantung aturan lu juga kan. Banyak sih emang anak kecil yang maksudnya yang pengen YouTube lah atau kartun apalah YouTube, ya banyak orang yang maksa. Ya sebenarnya anak kecil kalau kita ngelarang kita bisa ini ya fine aja, nggak apa-apa gitu, asal kita bisa ngatur gitu. Sebenarnya boleh misalkan dikasih waktu-waktu dia buat dengerin nonton YouTube itu boleh, karena gue juga ngerasain anak gue ini berkembangnya juga lumayan membaik karena dia sering nonton YouTube, cuman dijaga sama dibatasin. Sebenarnya intinya itu sih. Tapi anak lu kemarin pas main HP lu ini iya ada ininya, ngeklik ini VPN turbo. itu aplikasi apa? Itu maksudnya biar cepat, biar aplikasi semuanya cepat. VPN proxy apaan tuh? Gila keras hidup lu. Peresan HP lu gak boleh pegang anak lu. Ada VPN. Iya. Kalau anak gue ngerti dipakai tuh. Iya. Ini gimana ceritanya? Si Prio zaman sekolah ya. Prio katanya pinter, ranking 2 dari belakang ya. Tapi muridnya 1. Tapi ini Cup, kadang ada masa-masa sekolah itu yang suka ngangenin juga. Sekolah SMP ya bikin gue kangen tuh ini Cup. Pernah jadi gue sekolah, terus ada dulu kan zaman-zaman BM ya, tahu kan lu ya BM ya, BM terus angkotnya tuh
kita milih tuh angkotnya maunya yang ada speakernya bagus, bumpernya bagus, segala macem tuh. Nah kadang-kadang kan kayak gitu. Kalau sekarang kan beda, borok BM, borok Sekarang dianterin, terus juga kadang suka bawa motor sendiri. Tapi juga karena teknologi juga zaman sekarang udah canggih, sekarang udah banyak Gojek yang kita keluar dari rumah itu udah tinggal naik. Gokil emang. Sekarang anak SD udah megang Android, Blay. Android megang siapa? Tapi bagus dong kalau anak SD udah megang Android, bagus. Lu waktu zaman SD megang apa? Prinsip kan? Nih gue yang gue kangenin waktu SD. Waktu SD gue kangenin itu pas berangkat pagi biasa makan nasi uduk dong. Lu tau nggak, nasi uduk gue 100 rupiah dapat sepiring. Nah udah ada telur bulat 1 sama ayam. Ayamnya tapi motong sendiri. Masih di kandang ya. Itu beneran 100 Iya, 100 nasi perak. uduk. Iya. Nasi uduk 100 perak. Iya. Ongkos gue pernah kalau naik ojek ongkos cuma 50 perak. Ini itu tahun berapa, Cuk? Pas sebelum merdeka kali ya, sebelum merdeka. Sekitar tahun 93 92-an lah. Anjir 93 serius, Cuk. Iya. Gua Sekarang kan umur gue 23 pas. 93 gue baru lahir, Iya. lu udah SD. Kalau SMP gue nge-BM tuh. Naik BM apa? mobil elep. Nah, itu duduknya di atas. Ya duduknya Duduknya di atas. Oh, maksudnya di atas atap. Iya, di atas atap. kira di atas abang ya. Lo tuh. Gue pernah play itu naik di atas atap mobil elep kan, gue paling depan tuh, terus ngeludah ke atas. Yang di belakang mukanya kena sembur sama udah gue digebukin di bawah. Beneran itu. Beneran. Kalau SMA gue udah bawa motor. SMA udah bawa motor. Motor apa? Motor-motoran. Bagus. Ya motor lah, motor beneran lo. Gila. Kira motor galon. Ya. sambil ngatur ke sekolah. Waktu SMA gue dijatah jajan cuma 1.000 5.000 apa sehari 5.000. Sehari 5.000 udah lumayan. Itu kan udah 2.000-an tahun 2000. Iya Sehari dikasih 5.000. Sisanya gue ngojek. Ngojek apa? Ngojek motor lah. Oh serius? Iya serius. Kok makanya lu bawa motor itu? Balik sekolah gue ngojek. Balik sekolah kan jam 1, jam 2 ngojek sampai jam 5 lumayan dapat Dapat apa? dapat hidayah udah. Bawa hidup itu keras. Gak jelas lu dapat duit lah. Bagus. Dapat duit lumayan lah. Sehari goceng gitu kan. Berarti 10.000 ya sehari ya. Tapi 10.000 juga jajannya bisa udah banyak, Cuk. Kan lumayan lah ngojek itu sehari dapat goceng gua. Tapi habis bensin 10.000. Ya. minus. Sisanya ngamen. Tapi kan kalau di gua kan waktu pas zaman di kota kan kita uang jajan 10.000 gitu, 10.000 juga habis di PS, Cup. Nah kalau di kampung lu kan nggak ada PS kan? Gue zaman sekolah gue nggak ada game-game online gitu, nggak ada game-game nggak ada. Judi online ada. Oh, gue mau zaman dulu mau ngadu ayam, ngadu kambing, tetangga diadu-aduin. Ribut semua. Gue play waktu di kampung, di waktu sekolah itu hidup gue teratur. Balik sekolah jam 1 terus tidur, bantuin orang tua ke kebun. Subhanallah. Terus habis maghrib ngaji sampai jam 9 malam, balik ke rumah tidur, bangun subuh ngaji lagi gitu. Alhamdulillah sekarang ya gini. Berhasil. Berhasil. Ya alhamdulillah. Hancur. Kalau lu kan di Tangerang wah. Enggak kalau di kota maluin papa. Lu mainnya ke mall, bocah ke mall, mana ada belajar. Makanya sekarang lu begini lu. On. IQ-nya jongkok. Apa IQ-nya jongkok, yang penting hitungnya berdiri. Apanya? Kaki. Lagian juga bener tuh yang tadi gue bilang tuh udah kalau zaman-zaman gue SMP itu udah kenal PS, terus Point Blank. Lu tau gak sih? Di gue nggak ada. Lu nggak ada? Gitu, Dingdong ada, dingdong. Nggak ada juga dingdingnya. Gak terus hiburannya apa di kampung? Main gitu, mainan yang ngambung yang udah nggak ada, kayak petak umpet gitu. Gue pernah belajar itu temen gue kan, gue main petak umpet tuh habis ngaji jam 8 malam itu di kampung petak umpet. Nah temen gue hilang.
diumpetin jin. Ketemunya besok pagi. Serius itu? Iya serius. Diumpetin ketemu besok pagi. Itu pun yang nemuin ya udah di ini apa dicari Tapi sama kayak enggak, kayak gitu. Kan itu kan diumpetin nama jin ya? Iya. Terus jinnya ketahuan nggak apa enggak? Jinnya ketahuan. Berarti kalau ketahuan jaga dong. Berarti jaga dong. Kena prank. Jin ngeprank. Gak jelas di kampung lu. Beneran Cuk, itu gak ada teknologi masuk ke maling dulu. Ada. Kerjaan gua waktu kecil ya maling rambutan tetangga gitu. Oh, masih enak sih Iya, Cuk, kayak gitu. maling mangga. Makanya Tapi pas besok-besokannya laporan, "Mbak, malah maling." Ya enggak apa-apa. Udah. ya gak apa-apa udah biasa, udah capek ngomongnya. Udah gua racunin mangganya. Oh, ini dia udah ikhlas gitu. Besoknya udah ngambil lagi aja. Pas mau ngambil lagi malam-malamnya ternyata batangnya dipakuin. Kalau nggak dikasih ini Bling. apa dahan salak tuh. Kok dahan salak? Iya, apa tangkai salak itu kan banyak durinya. Oh iya benar. Iya benar. Dapat satu cuma lecet-lecet enggak apa-apa. Jadi hidup gua mah enggak gitulah. Enggak apa. Gua masih ingat orang tua, masih ingat ajaran guru ngaji. Alhamdulillah. Karaoke Cuk besok? Enggak lah. Kenapa? Enggak ada duit. Kalau dibayarin boleh lah. Astaga enggak mau. Karaoke kalau mau karaoke gerobak aja. Karaoke sekarang tutup. Hah? Karaoke tutup. Terus adanya apa? Yang buka warteg. Makanya karaoke di warteg. Oh, maksudnya selama PSBB. Oh, subhanallah. PSBB. Apa tuh? Lu tau gak singkatan PSBB apa? Nggak tahu. Bisa. Bisa. Janganlah. Itu kan peraturan pemerintah, jangan main-mainin Blay. Iya, enggak dimainin kan gue cuma nanya. Boleh, Coba boleh. tau enggak itu PSBB Gue nggak tahu. PSBB itu Persatuan. salah. Apa? Salah lu kalau nggak tahu jangan jawab. Ya apa? Ya gue aja nggak tahu makanya gue nggak jawab. Ya. Cup, tapi lu pernah gak sih kayak di posisi lu tuh diarahin sama orang tua lu untuk kayak ditekan orang tua lu misalkan mau jadi lu pemain bola, terus lu kayak dipaksa Cup pokoknya kamu harus jadi pemain bola gitu, atau misalkan lu jadi apa kayak debus gitu, Cup pokoknya makan beling terus tiap hari dari dulu. Ya maksudnya pernah ada penekanan gitu gak sih? Enggak lah. Pas zaman kecil nggak ada ya? Alhamdulillah sih orang tua gue ya biasa aja, cuman yang ngajarin ya itulah tata krama, sopan santun, sama yang lebih tua gitu aja sih, enggak cuma ya ngaji-ngaji gitu aja. Semuanya Iya, kalau ngaji wajib ya, ya, orang gitu. tua sih, orang tua gue yang nggak harus tuh jadi apa ya, gitu. Yang penting bahagia Blay, orang tua udah seneng, anaknya bahagia, orang tua lebih bahagia, udah itu aja sih. Dulu juga sama, kalau orang tua gue dulu waktu ngedidik gue itu kayak di Militer ya? enggak Militer ya? Enggak, Lu dari rumah ke sekolah SD ngerangkap ya? ada bling lagi di bawah. Enggak, tapi bener kalau orang tua gue dulu kayak ngasih kebebasan ke gue, Prim mau high school apa gitu. Gue jujur aja nih, gue pernah taekwondo, terus pernah jadi anak band, pernah jadi anak futsal, pernah jadi anak basket gitu. Maksudnya gue ngikutin fase itu. Terus pas akhirnya ternyata gue nggak cocok, dan orang tua gue nggak pernah maksa gitu, nggak pernah maksa. Gue suruh ya udah apa lu jalanin apa yang gue senengin. Nah itu juga salah satu yang akan gue terapkan ke anak gue coba buat nyari apa sih yang dia senengin gitu. Pokoknya kalau gue punya anak gue nggak usah jadi apa-apa, yang penting sukses bahagia aja lah. Ya amin. Cuman doain Blay, ini belum punya anak nih Blay, gimana? Coba kan anak pacar aja kau punya. Ya. Buat yang denger ini ya, jadi kejual lagi. Terus intinya apa nih? Kan kita udah gitu, intinya apa? Bahas dari kecil sampai gede, sampai dewasa, Gedenya? sampai tua, belum nikah. Ya. Keras Blay, hidup keras. Menurut gue sih Blay, ya dua-duanya harus introspeksi lah, antara guru sama wali murid kan ya, sama orang tuanya. Ya orang tua murid kan udah ngasih ke guru buat ngajarin anaknya kan, tapi guru juga nggak usah bersikap berlebihan, apalagi sampai ngelakuin kekerasan gitu kan. Iya. Itu kan kembali keduanya lah, harus seimbang lah ngajarin kan, tapi ya kalau sampai kekerasan tuh nggak boleh juga gitu kan. Orang tua juga jangan terlalu berlebihan lah. Nah harus ngedeketin anaknya juga. Nah, namanya anak kecil kan kita nggak boleh kekerasan juga gitu. Bener sih gitu sih. Kalau menurut lu gimana Blay? Setuju dari omongan lu itu. Sebenarnya benar kata lu, kedua belah pihak itu harus harus tahu juga tahu juga apa sih namanya, karakter anaknya juga harus tahu lah. Kayak misalkan nih si orang tua saat anaknya udah dididik dan dia melakukan bayaran tiap bulannya, anggaplah
udah mempercayai, berarti itu secara nggak langsung udah mempercayakan si anak dididik oleh si pihak sekolah. Terus dari pihak sekolah juga harusnya benar juga kata lu, pihak sekolah juga harusnya bisa mendidik anak yang sudah dipercayakan sama keluarganya dengan baik, yaitu berarti udah harus dengan kekerasan, mungkin juga bisa dikasih hukuman yang lain tanpa kekerasan, misalkan suruh bersihin WC rumahnya atau kompleknya, tetangga-tangganya kan kita nggak tahu. Bodoh amat lah. Ya, mungkin gitu, tapi bener gue setuju, tapi gue setuju itu. Terus juga gue juga dulu pernah ngerasain benci sama satu guru yang killer banget. Tetap ada satu guru yang killer banget nih, rese kalau ada Gue dia. pernah Blay, waktu sekolah dilempar bata, Wah, anjing. Kuli lo. pintunya ngikut. Goblok. Lo bayangin lu, lempar bata pintunya ngikut lu. Pokoknya nih Cup, intinya mau anak zaman dulu kayak zaman sekarang kayak, nah lu mungkin ya siapapun di sini yang pendengar yang udah punya anak itu bisa nerapin cara didik ke anaknya dengan ngikutin proses teknologi atau proses zaman yang udah mulai berkembang secara milenial lah gitu. Mau nggak mau ngikutin lah. Tapi jangan jaga. Jangan anaknya zaman sekarang dididik suruh udah kamu jalan aja, zaman mama enak kok, sekolah juga jalan gitu, nggak itu padahal sekolahnya 4 kilo. Berangkatnya subuh sampai sono maghrib ya. Belajar kagak pegel-pegel ke tempat pijit. Tapi sebenarnya zaman sekarang lu masih ada loh yang sekolah gratis. Sekolah gratis Di Lampung ada Blay sekolah gratis. Sekolah gajah ya. Ya udahlah, lu makin gak jelas Cup, lu makin gak jelas. Maaf ya, sobat capek. Di sini si Ucup lagi mabok lem, jadi ngobrolnya suka ngelantur. Ya namanya juga podcast ngelantur ya. Makanya bibir gua rapet nih. Kok rapet? Kayak lem. Ya Allah, lemnya power glue lagi. Ya udah gitu aja. Ya udah hari ini episode 2 ini kita bahas itu aja yang nggak penting-penting juga. Tetap kita dengan prinsip kita nggak bahas yang penting-penting banget lah Cup. Karena yang penting itu Tapi hidup gua penting lah Blay. Hah? Ya hidup lu penting buat lu. Penting. Ya buat mantan lu kagak penting ya. Kocak. Ya udah oke gitu aja. Terima kasih banyak. Bye bye. Bye.